di sini dari Ilmu Komunikasi Tanjung Bank University kelas 10B. Nah, teman-teman, gue di sini mau ngasih tahu gimana cara gue membangkitkan atau membuat strong karakter untuk diri gue sendiri. Sebelumnya nih ya, kalian tuh pernah gak sih di saat kalian udah bikin keputusan atau menjalani sebuah keputusan yang telah kalian buat di jauh-jauh hari, tiba-tiba ada sebuah rintangan-rintangan yang bikin kalian jadi ya tidak sesuai rencana awal? Pernah nggak? Pasti pernah dong, karena gue pun pernah, dan setiap manusia di muka bumi ini pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan atau ketidaksesuaian rencana. Nah, dari pengalaman kita ini, dari pengalaman kegagalan atau keberhasilan, pengalaman sedih, senang, atau pengalaman yang lainnya, itu akan membentuk diri kita untuk menciptakan strong karakter untuk kita sendiri. Gimana sih caranya Shahnaz untuk membentuk strong karakternya dia, dan cara gue untuk menghargai diri gue sendiri? Yang pertama, gue memegang teguh prinsip dan keputusan yang telah gue buat. Gimana cara gue membuat sebuah keputusan? Itu biasanya gue pikirkan matang-matang, bisa sehari, 2 hari, bisa seminggu, bisa sebulan, kayak gitu. Atau mungkin kalau kata-kata zaman sekarang tuh kayak anak-anak overthinking gitu deh. Nah, gue tuh punya prinsip kalau gue udah megang suatu keputusan, maka sebuah keputusan itu harus kejadian. Contohnya yang paling gampang adalah, hari ini gue berpikir, kayaknya besok gue pengen makan salad buah deh, dan menerapkan hidup sehat minimal selama seminggu dan konsisten, kayak gitu. Maka gue berprinsip untuk menuruti keputusan itu dan melakukannya, karena prinsip gue adalah kalau gue udah buat keputusan, ya harus gue lakuin. Bisa atau nggak bisanya, ya udah pokoknya lakuin aja dulu. Yang kedua, untuk membantu gue menciptakan karakter kuat gue sendiri adalah gue harus belajar konsisten dan terus bertanggung jawab. Sama kayak poin pertama, kalau gue udah buat keputusan, ya gue harus tanggung jawab sama keputusan itu, harus gue lakuin. Dan kalaupun cocok di gue, ya harus dilakukan secara konsisten. Contohnya sama kayak gue mengambil perkuliahan di saat gue sudah bekerja. Di sini gue belajar tanggung jawab untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal sampai nantinya gue sudah lulus, amin. Dan gue harus konsisten menjalani perkuliahan ini. Dan juga ya harus tetap bertanggung jawab sama pekerjaan. Yang ketiga, tentunya teman-teman ya, kalian tuh harus bisa mengenali emosi diri kalian sendiri. Kalian harus bisa mengenali, memahami, dan mengendalikan emosi kalian sendiri. Sama kayak gue, yang awal mulanya juga gue kayak ngambang-ngambang gitu. Sebenarnya tuh apa sih yang lagi gue rasain? Kayak berada di suatu kondisi, tapi tuh kayak hati gue hampa, tapi otak gue tuh kayak sedih, tapi seperti kayak pengen happy-happy, kan itu jadi bingung ya. Kayak gitulah, kita harus bisa memahami apa emosi kita di suatu kondisi. Misalkan, kenapa sih kok di kondisi ini kita harus senang, kenapa di kondisi ini kita harus sedih, kenapa di kondisi ini kita tiba-tiba marah, membludak, kayak gitu. Tapi kalau kita sudah mengenali dan memahaminya, ya harus dikendalikan. Dan inilah cara gue mengendalikan emosi. Misalnya di suatu kondisi gue ini lagi marah, membludak, contohnya kalau gue lagi kerja deh, kerjaan gue tuh kan gue tuh harus senyum, ramah, bersuara halus, soft spoken girl lah gitu. Nah, itu tuh kayak pasti ada aja yang bikin gue emosi. Gue harus bisa mengendalikan emosi gue dengan gue diam dulu. Gue pikir lagi nih, kenapa gue emosi? Kenapa dia bikin gue emosi? Yang keempat, gimana cara gue untuk mengembangkan rasa empati dan juga keterampilan sosial gue sendiri. Nah, gue ini harus bisa melihat dari perspektif orang lain. Atau misalnya dalam suatu masalah, gue gak bisa nih cuma memikirkan apa yang ada di otak gue sendiri, tapi gue harus berusaha menempatkan diri di posisi orang kedua itu atau orang ketiga. Keterampilan sosial gue ini mulai meningkat sejak gue bekerja di pekerjaan gue ini. Dan gue ini selain gue menjadi marketing di sebuah restoran cepat saji, gue juga mengajar klub anak-anak. Bahkan sampai gue harus mencari hubungan-hubungan dengan ibu-ibu sekitar untuk bersosialisasi. Jadi kita benar-benar tuh harus bisa menempatkan diri di mana kita harus bersosialisasi, di mana kita harus bisa berempati, di mana kita harus bisa melihat perspektif orang lain. Kelima, gimana sih cara gue mempertahankan diri gue atau menyayangi diriku untuk mengelola stres dari kegagalan atau masalah yang datang. Ini sih yang paling berat ya, karena gue itu orangnya gampang stres. Mau dari perkuliahan, pertemanan, percintaan, pekerjaan, pokoknya semuanya itu sebenarnya gue pikirin kayak muka gue tuh tenang aja, tapi sebenarnya di hati tuh kayak stres. Aduh, pusing kayak gitu. Nah, gimana sih cara gue ngelolanya itu? Yang pertama, gue bisa mengklasifikasikan gue itu stres karena apa. Kalau gue stres ringan, itu gue akan tidur aja di kamar. Nggak tidur juga sih, mungkin kayak nonton drakor, main game, pokoknya I do my me time, pokoknya aku me time di kamar sendirian, gak mau diganggu, gak mau dicat, ditelepon dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya aku masuk ke stres yang sedang, itu aku akan mulai kayak aku bikin TikTok, aku selfie atau I do my makeup. Kayak aku tuh suka banget makeup yang dibikin kayak karakter gitu, cuman sekarang udah jarang ya. Nah, kayak gitu, itu untuk mengeluarkan rasa stres aku. Nah, kemudian kalau itu udah stres berat, wah, itu aku bakalan ngelakuin healing keluar.
Gak bisa seharian penuh, 2 hari, 3 hari, atau seminggu aku pergi keluar. Aku pernah healing sampai seminggu itu aku ke Jogja dan Kerto. Itu untuk menghilangkan stres aku yang sebenarnya aku juga sekarang mikir kayak waktu itu aku stres karena apa sih. Tapi pokoknya setelah aku keluar rumah aku melakukan healing, aku melakukan apa yang aku mau dan sendirian. Itu aku berusaha untuk tidak membawa balik stres itu ke kehidupan aku yang ada di sini. Jadi aku healing keluar, aku mengeluarkan stres, ya udah semuanya dikeluarin. Nah, 5 hal yang aku usahakan untuk aku bangun sebagai karakter pribadiku dan mungkin akan terus bertambah, dan karena aku tuh masih belajar untuk menerapkan karakter aku tuh mau yang soft, hard, atau sedang-sedang kayak gitu. Oke, mungkin itu aja kali ya gimana caranya aku membentuk strong karakter diri aku dalam menghadapi kehidupan yang keras ini. Yuk, bye-bye.